Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Adela Jam Pratama dengan NPM B1A024207. Baiklah, masuk ke slide yang pertama, yaitu apa itu pasar modal. Pasar modal secara sederhana dapat dipahami sebagai pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Berbeda dengan bank yang umumnya menyediakan pendanaan jangka pendek hingga menengah, pasar modal menjadi wadah bertemunya pihak yang membutuhkan dana, emiten atau perusahaan, dengan pihak yang memiliki kelebihan dana, yaitu investor. Selanjutnya di slide kedua, yaitu pihak utama dalam pasar modal. Yang pertama yaitu ada emiten, perusahaan, swasta maupun BUMN atau pemerintah yang membutuhkan modal dan menerbitkan efek untuk diperjualbelikan kepada masyarakat. Yang kedua ada investor, pihak yang membeli efek dengan harapan mendapatkan imbal hasil seperti dividen, bunga, atau capital gain. Selanjutnya ada otoritas jasa keuangan atau biasa kita sebut dengan OJK, lembaga yang bertugas mengawasi, mengatur, dan melindungi investor agar pasar modal berjalan dengan tertib dan adil. Yang terakhir yaitu bursa efek, seperti Bursa Efek Indonesia, penyelenggaraan sistem yang menyediakan sarana bagi perdagangan efek. Baiklah, masuk ke slide selanjutnya, yaitu peraturan tentang pasar modal. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Ini adalah undang-undang induk yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pasar modal di Indonesia. Undang-undang ini mengatur segala aspek mulai dari emiten, perusahaan, efek, bursa efek, lembaga clearing, serta hingga profesi penunjang. Selanjutnya nomor 2 yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Undang-undang ini merupakan perubahan signifikan terkini terhadap Undang-Undang Pasar Modal, memperbarui banyak ketentuan di Undang-Undang Pasar Modal, termasuk mengenai penguatan wewenang OJK, penanganan masalah di bursa, serta ketentuan pidana terkait pelanggaran pasar modal. Yang terakhir yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Setelah pembubaran BAPEPAM, fungsi pengawasan dialihkan ke OJK. POJK menjadi instrumen hukum yang sangat dinamis, mengatur detail teknis harian, mulai dari tata cara penawaran umum, pengelolaan reksadana, hingga perlindungan investor. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran pasar modal. Yang pertama yaitu fungsi ekonomi. Nah, dalam fungsi ekonomi, pasar modal berperan sebagai wadah untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien. Sarana pengalokasian dana seperti pasar modal mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana, surplus spending units, dengan pihak yang membutuhkan dana untuk produktivitas, defisit spending units. Dana yang tadinya menganggur di masyarakat disalurkan untuk kegiatan produktif seperti pembangunan pabrik atau ekspansi bisnis. Selanjutnya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui ketersediaan modal, perusahaan dapat melakukan ekspansi, inovasi, dan peningkatan produksi. Hal ini pada akhirnya akan membuka lapangan kerja baru dan berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu penciptaan nilai tambah. Pasar modal memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan meminjam ke bank dalam jangka panjang, sehingga perusahaan dapat lebih leluasa mengoptimalkan kinerjanya. Yang kedua yaitu fungsi keuangan. Dalam fungsi keuangan, pasar modal berperan sebagai penyedia instrumen bagi investor untuk mengelola kekayaan mereka. Sarana investasi memberikan alternatif bagi masyarakat untuk menginvestasikan dana mereka ke instrumen seperti saham, obligasi, atau reksadana. Dengan berinvestasi, masyarakat berpotensi mendapatkan imbal hasil seperti dividen, bunga, atau capital gain yang bisa melindungi nilai uang mereka dari inflasi. Penyebaran kepemilikan, demokrasi modal. Perusahaan yang go publik membagi kepemilikannya kepada publik. Hal ini memungkinkan masyarakat luas untuk turut serta memiliki perusahaan-perusahaan besar, sehingga terjadi pemerataan pendapatan. Terakhir, likuiditas. Pasar modal menyediakan sarana yang memungkinkan investor untuk mengubah instrumen keuangan menjadi uang tunai dengan cepat melalui mekanisme jual beli di bursa efek. Selanjutnya ada peran.
menjadi wadah bagi emiten untuk membuka informasi yang transparan yang merupakan dasar kepercayaan investor. Di slide selanjutnya ada instrumen pasar modal. Yang pertama yaitu saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan modal dalam sebuah perseroan terbatas atau bisa disebut PT. Investor yang memiliki saham berhak atas dividen dan berpotensi mendapatkan capital gain. Yang kedua yaitu obligasi, surat utang jangka menengah atau panjang. Penerbit wajib membayar bunga secara berkala dan mengembalikan pokok pinjaman saat jatuh tempo. Yang terakhir yaitu reksadana, wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat bermodal seperti investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ini adalah pilihan populer bagi investor yang ingin melakukan diversifikasi tanpa harus mengelola aset secara langsung. Selanjutnya yaitu manfaat dan risiko pasar modal. Yang pertama yaitu manfaat bagi emiten atau perusahaan. Akses modal jangka panjang. Perusahaan dapat memperoleh pendanaan besar dalam jumlah yang tidak terbatas tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pinjaman perbankan yang memiliki tenor pendek dan bunga tinggi. Peningkatan citra perusahaan. Menjadi perusahaan terbuka, menuntut perusahaan untuk lebih transparan dan disiplin dalam pengelolaan manajemen yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik dan mitra bisnis. Pemisahan kepemilikan dan manajemen. Perusahaan dapat mendapatkan dana tanpa harus kehilangan kendali penuh karena pemegang saham publik biasanya tidak terlibat langsung dalam operasional harian perusahaan. Selanjutnya yaitu bagi investor. Peluang mendapatkan capital gain, potensi keuntungan dari selisih kenaikan harga jual saham di atas harga beli, pendapatan dividen, mendapatkan pembagian laba bersih perusahaan secara berkala. Selanjutnya itu diversifikasi investasi, memungkinkan investor menyebarkan aset mereka di berbagai sektor untuk meminimalisir risiko keuangan secara pribadi. Selanjutnya yaitu risiko pasar modal. Dalam hukum pasar modal, perlindungan investor sangat melekat pada prinsip full disclosure karena pasar modal memiliki risiko yang inheren. Pertama yaitu risiko pasar, fluktuasi harga efek akibat faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah, atau situasi politik global. Risiko likuiditas, risiko di mana investor sulit menjual kembali instrumen investasinya dalam waktu singkat pada harga yang wajar. Risiko default, terdapat risiko emiten tidak mampu membayar kupon bunga atau pokok utang saat jatuh tempo. Risiko perusahaan terkait dengan kinerja operasional emiten. Jika perusahaan mengalami kerugian, maka nilai sahamnya bisa turun drastis hingga mendekati nol. Yang terakhir yaitu risiko manipulasi atau fraud, risiko yang muncul akibat praktik tidak sehat seperti insider trading. Baiklah, selanjutnya masuk di slide terakhir yaitu kesimpulan. Pasar modal bukan sekedar tempat yang jual beli saham atau surat berharga, melainkan ekosistem strategis yang menghubungkan dua kebutuhan dasar, kebutuhan modal bagi sektor produktif dan kebutuhan instrumen investasi bagi masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.